akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Miss Derma. Saya mengajar di Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh beribadah bersama-sama secara virtual. Kami berdoa ya Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati setiap kami, berikanlah kami hikmat Tuhan, berikan kami fokus supaya kami bisa dengan baik mendengar firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan melalui firman yang akan kami baca dan akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Miss Derma mau tanya dulu nih. Siapakah di antara kalian yang pernah berbuat salah atau pernah berbuat dosa? Apa itu berbuat dosa? Pastinya berbuat dosa adalah melanggar atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Misalnya, siapa di sini yang pernah berbohong? Sama orang tua mungkin, sama guru atau sama teman-teman. Atau siapa di sini yang pernah mencuri? Yang melawan sama orang tuanya? Atau tidak pernah ke gereja? Nah, siapa di sini juga yang pernah mengejek temannya? Ada nggak ya? Nah, pertanyaan kedua. Apakah kalian punya teman yang pernah melakukan kesalahan kepada kalian, terus dia datang minta maaf, kalian mau nggak memaafkan dia? Ataupun ketika dia tidak datang langsung meminta maaf, kalian mau nggak memaafkannya? Mungkin ada yang bilang, enggak miss, susah. Atau ada juga mungkin yang langsung mau memaafkan teman yang bersalah kepada dia. Kali ini kita mau belajar dari satu tokoh dan kisah di Alkitab tentang bagaimana orang ini mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Siapakah tokohnya? Ini dia. Kita akan belajar dari kisah Yesus, pribadi yang bersedia mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Nah, anak-anak yang punya Alkitab, silakan buka Alkitabnya. Kita belajar dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Kisah perempuan yang berbuat dosa. Nah, sudah dibuka ya? Nah, pada suatu kali Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah. Dan banyak orang, seluruh rakyat datang kepadanya. Dia pun duduk dan mengajar orang-orang itu di bait Allah. Nah, tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melihat ada Yesus, mereka pun membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Berbuat zina artinya yang kedapatan melakukan dosa, yang melanggar firman Allah. Mereka membawa perempuan itu kepada Yesus. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Kan banyak orang tuh. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina, ketika dia sedang berbuat dosa. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Orang Farisi itu bertanya kepada Yesus. Mereka sengaja memberikan pertanyaan itu kepada Yesus. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia,
supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu." Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan orang-orang Farisi itu, tetapi Yesus mengatakan seperti ini, "Siapa yang merasa bahwa dirinya sendiri tidak berdosa, tidak pernah berbuat salah, lemparkan batu itu kepada perempuan itu." Namun apa yang terjadi? Orang-orang Farisi itu ketika mendengarkan perkataan Yesus, pergi mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Mereka meninggalkan Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Perempuan itu masih di tempatnya ya. Tapi mereka pergi. Tak ada satupun yang mau melempar perempuan itu. Kira-kira kenapa ya? Mereka tidak mau melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Padahal tadi di awal mereka mengatakan apa? Pada zaman Musa, siapa perempuan yang melakukan perbuatan dosa seperti itu harus dilempar dengan batu. Tetapi ketika Yesus memberikan pernyataan bahwa kalau kamu merasa dirimu tidak berdosa, lemparkan batu itu kepada perempuan. Namun tak ada satu orang pun loh anak-anak yang mau melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Nah, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus lakukan? Yesus sebagai Tuhan mengampuni seorang perempuan yang jelas-jelas sudah berbuat dosa. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang banyak tadi? Ketika mereka melihat ada satu orang di antara mereka yang berbuat dosa, mereka langsung menyalahkan, langsung menghakimi, bahkan mau menghukum perempuan itu. Tapi Yesus, seorang pribadi yang mau menyambut perempuan itu, menerima perempuan itu, dan memberikan pengampunan kepada perempuan itu. Kita belajar apa dari kisah ini, anak-anak? Mungkin seringkali ya terjadi dalam kehidupan kita. Entah kita yang berbuat salah, orang langsung menyalahkan kita. Atau orang berbuat salah, kita tidak mau memaafkan mereka. Seperti tadi pertanyaan Miss di awal, pernah gak sih kalian melakukan dosa? Atau pernah gak sih ada teman kalian yang berbuat salah kepada kalian? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian langsung menyalahkannya? Atau kalian memaafkannya? Nah, apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama tentunya kita harus berbuat benar dulu. Kita jangan berbuat dosa. Ya, kita harus mendengar firman Tuhan dan melakukannya sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Nah, yang kedua kita mau belajar dari kisah ini adalah jangan cepat menyalahkan orang lain. Jangan cepat mengatakan bahwa orang itu banyak sekali kesalahannya. Orang itu salah. Padahal kita sendiri pun sebagai manusia seringkali jatuh dalam dosa, seringkali berbuat salah. Ya, kita harus mengoreksi diri kita terlebih dahulu sebelum kita menyalahkan orang lain atau bahkan menghukum orang lain. Nah, yang ketiga, kita mau belajar dari kisah ini. Kita
harus mau merendahkan hati, merendahkan diri, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti yang sudah Yesus lakukan. Yesus sendiri sebagai Tuhan mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Yesus sendiri mau mengampuni perempuan berdosa itu. Apalagi kita sebagai manusia, kita harus belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tapi pasti ada yang mengatakan, "Miss, bagaimana mungkin Miss saya bisa maafkan dia? Dia udah banyak sekali kesalahannya, Miss. Dia berbuat jahat, Miss. Udah sering sekali, Miss. Miss, kesalahan dia itu terlalu besar, Miss. Gak akan bisa diampuni." Kita tidak boleh mengatakan hal seperti itu, anak-anak. Ya, kita harus menerima orang yang bersalah itu. Bukan berarti kita menyetujui kesalahannya ya, tapi kita mau datang mengampuni dia dan tidak menghukum dia karena dia sudah berbuat dosa dan kita tidak mau lagi berteman dengan dia. Tidak, tapi kita terima dia, kita ampuni dia, kita rangkul dia, dan kita berteman kepada dia. Ketika kita sudah mengampuni kesalahannya, kita mau kembali berteman, bergaul dengan dia. Kita tidak boleh cepat menyatakan bahwa orang itu salah. Karena kita sendiri pun sering melakukan kesalahan. Tapi sering sekali kesalahan orang di luar sana sangat cepat kita lihat, tapi kita tidak menyadari bahwa kita pun pernah berbuat dosa. Ya, anak-anak, baiklah kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sama seperti Yesus yang sudah terlebih dahulu mengampuni perempuan itu, bahkan mengampuni segala kesalahan kita, segala dosa kita. Pengampunan terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita adalah ketika Dia memberikan anaknya Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus itu sendiri mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, begitu anak-anak, kita belajar dari kisah Yesus yang mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kita sebagai anak-anaknya pun harusnya mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Miss berharap untuk anak-anak semuanya, ketika saat ini mungkin ada orang yang bersalah kepada kita, mari kita memberikan pengampunan. Jangan kita cepat memberikan atau menyatakan kesalahan orang itu, tetapi kita menegurnya dan kita mengampuninya. Karena kita sendiri pun sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa Yesus memberikan teladan bagi kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Kami pun ya Tuhan mau belajar dan mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, biarlah kami juga terus boleh hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa kembali. Bye.